Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 25 dengan judul perikop Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Song-songlah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Ada 10 gadis. Kenapa 10? Kenapa tidak 8 atau 6 atau 20? Dan kenapa separohnya bodoh, separohnya bijaksana? Ya, ini hanya perumpamaan. Bisa juga sepertiganya bijaksana, 2/3 bodoh. Bisa juga 2/3 bijaksana, sepertiganya bodoh. Ini hanya perumpamaan, ya. Hanya perumpamaan, jangan letterlek. Intinya adalah gadis yang bodoh itu membawa lampu, ya, obor ini atau pelita, tapi nggak membawa minyak cadangan. Ya, ini minyaknya habis, ya sudah habis. Tapi gadis yang cerdas itu membawa cadangan minyak, ya, dalam buli-buli, ya, tempat minyaknya. Ya, ini kayak ini tempat minyak. Kemudian tentunya ada saatnya, ya, karena gadis itu sedang menunggu pengantin. Ada saatnya lampu itu akan padam, ya. Lilin, obor itu kalau minyaknya habis, ya mati. Ini diceritakan bahwa mempelai-mempelai itu menunggu lama tidak datang pengantinnya, lalu ngantuk lalu tertidur, ya lama-lama obornya atau pelitanya mati, ya. Tetapi gadis yang cerdas tetap nyala pelitanya karena bawa minyak cadangan. Nah, ini apa maksudnya? Ini maksudnya adalah, ya, salah satunya adalah karena ini memperumpamakan hal kerajaan surga. Yaitu seperti kita ini, ya, kita sudah seperti pelita, ya. Kita menerima Tuhan, sudah dibaptis. Ya, selayaknya kita juga membawa minyak, berjaga-jaga, ya, membawa minyak supaya api atau cahaya kita itu tidak padam ketika Tuhan datang. Karena ini menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki ini adalah Tuhan Yesus. Kita menunggu Tuhan Yesus datang, ya, menjemput kita. Kita harus, makanya di sini dikatakan berjaga-jagalah, berjaga-jaga. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan, sudah dibaptis, jangan hidup seenaknya.
kita harus melakukan perbuatan yang menuju ke keselamatan. Nggak hidup seenaknya, nyolong, terus mukul orang sampai babak belur ya, mukul, nyolong, mukul, bunuh, lalu cabul, lalu pembohong, jadi koruptor, jadi penipu, macam-macam itu ya. Itu perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan keselamatan ya. Nah, itulah yang disebut dengan tidak berjaga-jaga, tidak membawa minyak dalam buli-buli. Tidak ada minyak ya. Itu tidak ada perbuatan berjaga-jaga. Itu diibaratkan sebagai minyak ya, yang akan membuat cahaya jiwa kita tetap menyala. Itu perbuatan kita ya. Kita berjaga-jaga, kita selalu pikul salib, kita ngikuti Tuhan Yesus. Kalau mikul salib tapi tidak ngikuti Tuhan Yesus, itu seperti apa? Seperti orang yang menderita karena perbuatan bodohnya ya. Misalnya karena judi, kehilangan uangnya ya, Anda menderita. Itu penderitaan yang nggak perlu sebetulnya ya. Udah tahu judi itu sangat beresiko ya. Kalau orang tidak tahu filosofi judi ya, judi itu seenaknya ya. Padahal judi itu boleh dibilangnya ngabis-ngabisin uang aja ya, permainan ya. Kalau uang kita habis, kita menderita ya. Sebetulnya nggak perlu itu kan, penderitaan yang nggak perlu ya. Itu namanya kita menderita tapi karena kita tidak mengikut Yesus. Kalau kita sudah menderita, kita pikul salib, kita ngikut Yesus. Misalnya apa? Kita tiap hari kerja jujur, itu kita pikul salib dan mengikut Yesus. Beda dengan orang yang kerja dengan tidak jujur. Itu orang yang pikul salib tidak mengikut Yesus, artinya menderita tapi tidak mengikut Yesus, rugi ya. Jadi kita pikul salib dan ngikut Yesus. Demikian juga hidup kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput kita, untuk bertemu Yesus. Kita harus di sini dikatakan berjaga-jaga ya. Jangan seenaknya seperti gadis yang bodoh ini ya. Tengah malam tiba-tiba datang ya. Mempelai datang. Oh, cepat-cepat ya. Ini ibaratnya sudah mau mendekati kematian ya. Wah, saya masih berbanyak dosa ya. Nunggu sampai akhir ya. Belum tentu kita dapat kesempatan untuk bertobat loh. Di saat terakhir kita mati itu, mendekati kematian, belum tentu. Jadi jangan menyepelekan ya. Belum tentu di saat terakhir kita mendapat kesempatan tobat. Itu artinya belum tentu di saat ketika mempelai itu datang ada penjual minyak ya. Ini gadis-gadis ini kan harus pergi membeli minyak ya. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak ya. Jauh kan? Di sini dikatakan ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, ini kan pasti jauh ya, di suatu tempat ya. Datanglah mempelai itu ya. Ya masih mending kalau di depan rumah tuh ada toko penjual minyak. Beli minyak segera, terus pasang lagi minyaknya, pelitanya supaya tetap menyala. Jadi belum tentu di saat terakhir kita mendekati kematian itu kita ada waktu untuk bertobat. Jadi kalau mau bertobat, tobat dari sekarang. Artinya kita kembali siapkan minyak di buli-buli. Kita siapkan minyak rohani kita supaya cahaya jiwa kita tetap menyala ketika nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita bisa masuk, ini dia ini, masuk bersama-sama dengan dia, yaitu dengan Yesus, ke ruang perjamuan kawin di surga. Lalu pintu ditutup, kita sudah masuk, kita selamat. Jadi berjaga-jagalah ya, sebab yang tidak masuk itu tidak dibukakan ya. Ini mereka yang ceroboh ini ya, yang
menolak bertobat ya, sampai akhirnya, sampai tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat ya. Jadi tobat tuh sekarang, selagi masih hidup cepat, jangan tunda besok, belum tentu besok kita masih hidup. Tobat sekarang juga. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya kita menghadap Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa, dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.